Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mahasiswa perhimpunan pelajar mahasiswa Hobi Mojang ada di Manado. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu hari akan lewat yang kami lewati, bulan tahun yang kami lewati, banyak tantangan rintangan dalam kehidupan kami, dalam organisasi kami. Tetapi kebaikan Tuhan hingga membawa kami sampai hari ini sudah masuk PPD usia yang ke-19. Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan. Ibadahnya kita akan masuk dalam sebuah persembahan. Kami akan memuji Tuhan yang berkata hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Dalam perjanjian ini nanti petugas akan menjadi bagian hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Atas kasih-Mu dan doa-Mu hari ini boleh ada. Hari ini kami sangat mengucap syukur kepada-Mu melalui organisasi PPMD. Saat ini kami mau mengucap syukur untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba sebagai alat untuk mengabarkan itu kepada jemaat Tuhan yang sedang siap untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kami melihat satu bagian firman Tuhan, kami mohon kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kesehatan saya sedikit terganggu, maksudnya patut berimu sedikit. Dari awal sampai sekarang ini masih hidup dengan barang ini, tapi saat ini lagi dulu. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kami patut bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan hari ini, sebagaimana hari ini ada, dan oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus atas memberikan kesempatan membagikan firman Tuhan dengan kesempatan ini. Sebelum kita dengar satu firman Tuhan, saya menyampaikan terima kasih dan juga terima kasih juga kepada senioritas yang ada di sini, bahkan juga penasehat yang ada di sini selalu mengarahkan kami, dan buktinya hari ini kami boleh ada dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih juga jemaat Baptisan yang saat ini datang untuk mengikuti beribadah di tempat ini. Sebelum kita mendengar satu bagian firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan mendengar satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan ada tema depan. Amsal pasal
9 ayat 11 di situ berbicara tentang umur. Jadi kita melihat sebagai firman Tuhan ini biasanya Amsal ini berbicara tentang hikmat, pengetahuan dan juga nasihat, itu yang berbicara, bahkan juga umur. Hari ini kita melalui firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan setiap kita hidup dan Tuhan selalu memberikan umur setiap saat. Jadi saat ini kami melihat sebagai firman Tuhan ini, dan di sini ada tema yang diberikan oleh pengurus PPMJ ada depan. Boleh lihat di situ. Itu firman Tuhan di Amsal pasal 9 ayat 11. Temanya karena oleh aku umur panjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Tema yang diberikan oleh pengurus PPMJ melalui organisasi PPMJ ini dengan semangat untuk membangun sistem masa depan Yaukimo. Jadi itu khususnya Yaukimo, tapi di umumnya Papua. Saya percaya bahwa kita yang sedang ada di sini pastinya yang memimpin ke depan di Papua. Sebelum kita melihat sebagai firman Tuhan ini, kita membaca mulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Jika Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau sudah dapat boleh ikuti dan saya akan baca dengan suara yang besar. Amsal pasal 9 ayat 11, 9 sampai 11. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, dan orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal dan maha kudus adalah pengertian. Ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahunmu hidupmu ditambahkan. Di sini lembaga kita Indonesia yang diberikan judulnya Undang Hikmat dan Kebodohan. Tetapi di sini kita mengambil bagian dua bagian. Bagian pertama, hikmat akan memberikan kepada kita umur panjang. Bagian kedua, ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Buktinya kita melihat bahwa Tuhan memberikan umur organisasi PPMJ yang ke-19. Kita melihat di Amsal ini, jika saudaraku yang terkasih, kalau kita saat ini sedang ada di bangkuan pendidikan, dan bagaimana kakak-kakak senior yang telah sudah lalui dan telah sudah selesai dari tempat ini, mereka memberikan organisasi. Melalui organisasi ini kita banyak hal kita belajar di sini. Ketika kita saudara-saudari yang kita dalam di sini, tidak mungkin kita di tempat yang kita sedang belajar di sini tidak mungkin tinggal di luar dari organisasi. Jika kita di luar dari organisasi, pastinya kita tidak memahami untuk memimpin orang. Tapi senioritas yang ada di sini mengajar kami supaya bagaimana cara untuk memimpin kita. Jadi kita melihat sebagai firman Tuhan di pasal 9 ayat 10 di situ, firman Tuhan ini menekankan kepada kita bahwa ayat 10 yang pertama, bagian pertama, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan ini firman Tuhan ini mengajar kita bahwa kita ada di dalam Dia dan kita takut kepada Dia. Jika kita tidak takut di dalam Dia, pastinya tidak ada hikmat untuk kita melakukan untuk melayani orang. Melayani orang saat ini kita sedang menyiapkan diri untuk kita membangun jalan kita. Jadi saat ini menyampaikan firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita takut akan Tuhan, dan jika kita takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan. Amsal pasal 10 ayat 27 di situ mengatakan bahwa takut akan Tuhan permulaan takut akan Tuhan memperpanjang umurmu. Jadi ayat 10 itu jelas bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan jika kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan umur panjang kepada kita. Oleh sebab itu saat ini firman Tuhan ini mengajar kita dan mengajarkan kita
supaya bagaimana kita memilih jalan yang benar. Boleh lihat satu Yohanes pasal 14 ayat 6 di situ mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Jika kita ada di dalam Dia, pasti ada apa yang kami inginkan oleh saudara-saudara dan kasih. Saat ini kita punya keinginan besar untuk membangun daerah kita sendiri. Jadi jika kita ada di dalam Dia, cita-cita kami yang sedang meraih ini pasti akan mendapatkan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajak kita supaya bagaimana kita ada di dalam Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita disuruh kesempatan ini firman Tuhan yang mengajak kita. Jika saudaraku belum ada di dalam Tuhan, kesempatan ini boleh mencari jalan untuk kebenaran. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bagian kedua di sini ayat 9 di situ berbicara bahwa berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang-orang benar, maka pengetahuan akan bertambah. Saat ini kita sedang mencari pengetahuan. Tapi saudara yang terkasih, saat ini saya mau bilang kepada firman Tuhan supaya saat ini kalau kita ada di dalam Tuhan, pengetahuan yang kita cari itu akan dicapai oleh Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan yang mengajak kita, mengarahkan kita bagaimana hidup kita. Apakah kita sudah memiliki hidup yang benar atau tidak? Oleh sebab itu firman Tuhan yang mengajak kita harus memiliki Dia secara pribadi kita dan menerima Dia secara pribadi kita. Jika kita ada di dalam Dia, Tuhan pasti akan menerima memberikan kepada kita umur panjang. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang benar jika kita ada di dalam Dia. Bagian kedua di sini kita melihat di bagian kedua ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa kita ucapan syukur kepada Tuhan? Jelas kita melihat di atau disampaikan pasal 5 ayat 18 itu kita melihat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saat ini saya percaya Bapak pengetahuan yang kami tidak diharapkan. Itu karena kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu saat ini kami mengucap syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena ayat 5 di situ mengatakan bahwa orang-orang Korintus sudah ada di dalam Dia. Maka Dia sampaikan mereka menjadi kaya dalam segala hal. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini jika kita ada di dalam Dia, kita sudah memiliki banyak kekayaan dalam hidup kita. Jika kita ada di dalam Dia, saat ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa jika kita ada di dalam Dia, segala kekayaan ada dalam tangan kita. Jika kita ada percaya kepada Dia dalam segala hal, perkataan dan juga pengetahuan yang kita sedang raih. Oleh sebab itu firman Tuhan yang mengajak kita bagaimana kita ada di dalam Tuhan. Jika kita ada di dalam Tuhan, banyak hal yang kita akan mendapatkan. Salah satunya kita di sini sedang berlatih untuk dalam Tuhan. Kesimpulan kita lihat 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Ini Timotius juga mengucap syukur kepada Tuhan karena ketika dia pelajaran banyak hal yang dia dapat melalui pertolongan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Paulus juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Paulus bilang begini, aku mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kita kepadaku. Saat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sedang menyiapkan sesuai tema kita yang ada. Saudara yang terkasih, saudara selesai dari sini pulang ke Papua pasti akan membangun di sana. Saat ini sedang saudara belajar bahwa ada kesulitan dalam pelayanan yang kita sedang meraih. Tapi saudara ada di dalam Tuhan dan saudara selesai dari sini dan akan pulang di Papua, saudara akan membangun di daerah kita. Oleh sebab itu firman Tuhan yang mengajak kita bahwa tetap kita ada di dalam Dia dan jika kita ada di dalam Dia, pasti Tuhan akan memberikan banyak pengetahuan dan banyak hikmat akan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu firman Tuhan yang mengajak kita seperti terima kasih dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu atas kasih dan anugerah-Mu, dan melalui firman Tuhan ini kami sangat mengucap syukur dan kebaikan Tuhan yang telah buat di dalam hidup kami.
Dan kami banyak terima kasih dan sampaikan terima kasih juga untuk penolong kami dan anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membuka hati mereka dan supaya mereka juga bisa menerima Engkau secara pribadi mereka dan mereka melakukan pelayanan yang secara dunia. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, kami dan ucap syukur untuk berkat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih mungkin untuk berkat. Yang kedua, mewakili pimpinan organisasi PPMJ Bung Ameki Simpu. Yang ketiga, mewakili pengarah organisasi PPMJ Bung Pius Yep. Yang keempat, Bapak PPMJ. Pengurus. Aran pengurus. Siapa yang tadi? Maaf, Padan pengurus. Yang kelima, mewakili senior Bung Jakobus Mahabal SPD. Yang keenam, mewakili panitia PPMJ Desman. Yang ketujuh, mewakili ketua rayon Manado, rayon Tomohon, rayon Tondano, rayon Tomohon, saudara Isi Lawon. Minggu 3 sampai dengan sekarang sudah genap 19 tahun. Jadi yang tadi sudah sampaikan melalui sejarah organisasi PPMJ dan kita sudah dengar bersama-sama tadi. Dan sementara masih remaja. Yang berikut hubungan kerjasama internal maupun eksternal dalam organisasi PPMJ. Dan juga ada beberapa organisasi yang ada di Sulawesi Utara ini. Yang berikut ini adalah kesadaran. Kesadaran itu adalah membentuk suatu karakter kita. Dan juga kesadaran itu membawa kedamaian.
Yang lebih khusus adalah Yaukimo, tapi yang lebih umum adalah Papua. Kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran kita, pasti akan sukses. Yang berikut, kita ini adalah satu kulit, satu rambut, yaitu kulit hitam, rambut keriting adalah Papua. Jadi kalau tidak usah membeda-bedakan, tetapi kita adalah Papua. Bersatu lalu dibangun. Yang khususnya Yaukimo, yang umumnya Papua. Yang berikut, hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari luar masuk, dari mana-mana masuk. Jadi kita hindari dan kita ikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Itu yang terpenting. Yang berikut saya pesan kepada kita semua, para undangan dan juga pelajar mahasiswa yang ada di sini. Yang terpenting itu adalah yang anak-anak sekolah atau mahasiswa melalui bidik misi ataupun datang dari melalui orang tua angkat datang membawa diri ke organisasi umum adalah IPA, memperkenalkan diri. Di sini ada banyak sekali yang terjadi yang bulan-bulan kemarin. Nanti akan ke depan juga akan terjadi. Jadi siapa penyanyi datang ke melalui orang tua, bawa dia ke IPA dan juga organisasi tersebut. Hadirin yang saya katakan, demikianlah dari kami sambutan atau pesan-pesan. Sampaikan jika kata atau kalimat yang kurang menyenangkan hati, mohon dimaafkan. Yang baik boleh ambil, yang tidak baik boleh dibuangkan. Akhir kata dari Badan Pengurus, selamat ulang tahun PPMJ yang ke-19. Yang ke-19, Tuhan Yesus memberkati. Nori, Nayapak, Nabo, Kotre, Wang. Waktu kembalikan kepada MC atau protokol. Sekian. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya atas pemberian kesempatan hidup. Maka jadi disebut kami bisa berada di negeri ini dan terutama kita bisa berkumpul pada kesempatan berbahagia ini melakukan ibadah ulang tahun Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Yaukimo pada kesempatan berbahagia ini. Pertama-tama patut mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kami bisa berada. Yang terhormat hamba Tuhan yang telah melayani kami pada kesempatan berbahagia ini bersama keluarga, di mana pelayanan Tuhan memberkati. Yang terhormat pula panitia penyelenggara perayaan HUT PPMJ, Ketua Sekretaris dan Bendahara kerja keras sampai mengundang kami melakukan ibadah HUT pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya hormati, yang terhormat Badan Pengurus yang diwakilkan dimandatkan wakil ketua yang memandu mendampingi panitia melakukan ibadah HUT bersama kami yang saya hormati bersama jajaran penasehat pembina pengarah organisasi PPMJ yang saya hormati, tidak sebut satu persatu. Yang terhormat pula badan-badan pengurus kawan-kawan sekretariat di Bansaba, pemohon, tundano, poli yang diwakilkan hadir pada kesempatan ini saya hormati. Yang terhormat
badan-badan pengurus penguyuban sosial, keimanan, penggerak yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, para undangan, hadirin yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih banyak untuk kesempatan pada kesempatan berbahagia ini untuk menyampaikan pesan dan kesan di kesempatan ini. Saya jadi kesan organisasi PPMY dia lahir tahun 2003 dan dia punya usia tadi kita katakan sendiri menuju ke remaja ya, remaja mau masuk ke dewasa. Nah, walaupun dia masih muda, dari PPMY menghadirkan orang-orang hebat itu banyak. Contoh mungkin yang kawan-kawan seangkatan saya atau yang lebih tua dari saya ada, mereka tahu macam Kakak Anggelan Depo, Ordesan Depo, Kakak Permenas, Polo, itu berasal dari PPMY. Itu hasil dari PPMY. Organisasi PPMY itu hasil. Yang mengapa saya sebut mereka? Karena mereka yang organisasi ini yang melahirkan mereka kasih keluar sampai ke bawah. Itu satu kebanggaan. Karena saya sebut sebentar main laptop di tempat ini, dia bisa kasih balon ini yang ada sedang menyala. Sedangkan kalau saya sebut lampu lalu lintas di Sulawesi Utara, dia yang ngatur. Hasil penelitian dia, itu hasil dari PPMY. Terus kakak Permenas yang saya sebut, dia pernah pegang organisasi yang sebentar saya pegang. Maka itu semuanya berasal dari PPMY. Itu satu kebanggaan untuk PPMY. Dan anggota juga dia termotivasi untuk ke depan lebih baik. Pas kalau mereka senior-senior kalian yang sudah pergi meninggalkan tempat. Jadi pesan, kita sekarang itu dulunya organisasi di Sulawesi Utara itu bilang kota organisasi, tapi sekarang itu tidak. Saya berpesan kepada anggota PPMY, jangan bicara banyak, jangan sebut atau jangan hanya bicara di luar dengan ini HP yang saya pegang ini. Tapi libatkan diri Anda masuk ke dalam organisasi PPMY. Dari dalam PPMY Anda akan terbentuk jadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Semua organisasi di sini hampir semua sama. Dulunya tuh niat dan semangat untuk anak-anak punya kemauan, keinginan belajar dalam organisasi ada, tetapi perkembangan sekarang ini tidak. Undangan keluar jam 3, tapi molor sampai jam 5, jam 7 kita lakukan pertemuan. Itu yang terjadi. Bagaimana kita mau lihat? Kita mau lihat pembentukan loyalitas manusia terbentuk di dalam organisasi, terus konsisten dengan hargai waktu di dalam organisasi, waktu yang ditentukan, undangan keluar secara resmi, tapi kita tidak pernah hargai hal itu. Tapi lebih hebatnya bicara banyaknya di sini. Itu yang jadi masalah. Itu jadi tantangan besar. Dan besok-besok ini jangan sampai terjadi kota studi Sulawesi Utara itu kota organisasinya dulu namanya ada begitu. Jangan sampai terjadi. Itu yang kami sampaikan. Khusus PPMY harus berdiri tegak dan persiapkan kader-kader yang lebih baik. Tentu pesan di kesempatan berbahagia ini, mungkin semua organisasi yang semua sama, perkembangan sekarang paling banyak kita sudah lari bagian situ, jadi tadi kami sampaikan. Kedua, yang jadi pesan dan kesan sudah kami sampaikan, yang menjadi sambutan pada kesempatan berbahagia ini. Pertama, tadi Pak Ketua sudah sampaikan, kita dari berbagai wilayah, berbagai daerah, berbagai kabupaten, semua data kiriman oleh pemerintah, kiriman oleh kementerian, tapi
tidak sama-sama dengan kami, mereka ditempatkan, dia selamatkan sendiri. Itu jadi persoalan. Kalau terjadi apa-apa, kita yang turun juga. Baru cari izin nama kabupaten lagi, begitu yang terjadi. Baru pengurus kabupaten lagi, macam-macam begitu. Makanya Pak Ketua dan Wakil Ketua tadi sendiri sampaikan hal-hal yang kita alami. Jadi mohon untuk badan-badan pengurus pengayuban sosial dengan keimanan per kabupaten masing-masing yang ada, di mana anggota kalian ada, tolong perhatikan. Tolong membawa mereka masuk kembali ke organisasi. Dari organisasi lah akan ada perlindungan. Terjadi apa-apa, organisasi bisa bertanggung jawab. Kalau di luar dari organisasi tidak bisa. Maka kami sampaikan untuk diperhatikan hal-hal ini. Berapa tempat ini semua ada. Kita punya adik-adik, kita punya teman-teman, bahkan ini kiriman datang banyak, tapi itu tidak sama-sama. Jadi persoalan lagi. Kita sama-sama Papua di jalan baru tidak mau fokus figur lagi. Tidak mau sapa lagi. Salam selamat pagi saja tidak bisa. Itu yang bahaya. Itu akibat dari ulah seperti itu yang jadi. Kalau dulu kita ketemu senior-senior kami ketemu begitu, ketika kita ketemu kita tidak sapa, tidak tegur sesama kita orang Papua yang kita kulit keriting rambut di jalan. Kita tidak sapa saja, tidak salam selamat pagi saja, atau salam jabat tangan saja. Kita dapat buku, kita dapat apa? Sekarang kan tidak, beda zaman. Makanya ikatan kekeluargaan kita makin lama kelamahan jadi tembok pemisah sesama kita Papua. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, saya berharap mohon kesadaran yang dituakan yang jadi senior, yang sudah paham. Kalau yang sudah begitu tolong tegur di jalan, tolong sapa di jalan. Kalau terjadi apa-apa pasti kita yang sendiri pasang badan lagi, kita yang sendiri yang menangis lagi, kita sendiri yang bikin luka lagi, kita yang sendiri mengurus kasih pulang lagi. Itu yang terjadi berulang kali di akhir-akhir ini begitu, makanya kami sampaikan. Itu pertama. Yang kedua, kita mahasiswa, tapi bahayanya jadi mahasiswa kita selalu bilang di kesempatan-kesempatan berbahagia ini kita jadi agen perubahan, agen pembaharuan. Kita ini tulang punggung bangsa, daerah, atau lebih khusus kita punya kabupaten masing-masing. Tapi selama mahasiswa apa yang kita buat? Kita tidak buat apa-apa. Kita tidak benar. Berhal yang paling buruk lagi, kawan-kawan kami di kabupaten-kabupaten lain kena musibah bencana pengungsian besar-besar. Baru kita yang lain bilang jangan bicara hal itu. Di kalangan kalau Anda bicara itu Anda tidak sadar. Karena Anda belum kena di daerah Anda, keluarga Anda, orang tua Anda yang selalu mendoakan Anda. Kita sama-sama merasakan, tetapi Anda yang bicara begitu itu harus sadar. Baru yang jadi Judas lagi itu lebih parah. Pakai atas nama orang Papua di sini berapa kali beberapa hal yang kita pertemuan di Papua yang kami lakukan kami sampaikan juga. Baru atas nama orang Papua di Sulawesi Utara itu. Akhir-akhir ini jadi begitu. Mohon sadar. Kita ini orang Kristen baru. Jadi Judas sesama kita orang Kristen bagaimana? Lebih parah lagi. Hanya kepentingan terus baru pakai orang semua orang Papua punya tempat ini. Terjadi begitu, paling banyak kita orang Papua karena jadi sesuatu yang kalian adalah Tuhan dan saya ya begitu. Kesadaran itu penting. Untuk hal kedua. Ketiga, perkembangan sekarang di daerah kita itu dari beberapa daerah pemekaran sedang diusut terus. Pimpinan-pimpinan wilayah Lapago besar meminta kepada Jakarta terus untuk pemekaran terus. Tapi yang jadi pertanyaannya begini, apakah kita orang Papua ini semua sudah ada dokter berapa? Semua mahasiswa ini ada yang tahu? Kita dokter atau profesor begitu di Papua jumlah keseluruhan ada yang tahu kan tidak? Profesor dokter seperti Dr. Samratulangi ini ada atau tidak? Kalau tidak itu bahaya. Kita belum siap bro. Atau bukan lahan kerja untuk orang Jakarta datang yang tiru-tiru di jembatan.
di kolong jembatan kan, di samping-samping itu yang datang untuk menguasai kita di setiap tempat. Contoh saja di Manado sini, yang mall besar sepanjang jalan yang bikin ini punya siapa? Itu bukan orang Manado, itu orang Cina. Jangan sampai jadi begitu. Kita punya tempat, kita dapat geser tadi tempat sendiri, jadi kita pinggir tinggal di atas hutan sana, di gunung sana. Jangan sampai jadi begitu. Jadi kita harus pikir dulu, kita harus siap dulu. Kita harus jadi manusia dulu. Jangan bermimpi untuk bikin pemakaran sudah. Kalau kau bermimpi berarti Anda yang persiapkan kader dan generasi yang kita sedang ada ini untuk punah, untuk orang Papua habis. Itu ingat. Kemarin juga Hut Gizi, Bapak Dorman bilang apa? Mungkin kawan-kawan sudah lihat. Itu dong khawatir hanya untuk ke depan nanti generasi jadi seperti apa. Itu mereka sampaikan. Kekhawatiran mereka. Mereka sudah tua, mereka akan meninggal. Gantian kita, dan orang tidak mau nanti hasil dari ini anak cucu generasi mereka, kita ini menderita. Makanya mereka sampaikan. Jadi kesadaran itu penting. Mahasiswa itu jadi mahasiswa yang kritis. Mahasiswa jadi mahasiswa yang ingin perubahan. Hanya bicara saja tidak cukup, harus bertindak. Bertindak melalui apa? Kita persiapkan diri. Di sini saja ini, kita ini mahasiswa banyak ini, kita kegiatan ini banyak. Tapi kira media dekat ini, saya selalu lihat cuma Alius, Andreas ini. Cuma mereka ini saja yang pergi ke awal. Itu, Leo itu. Malas banget, baca buku lagi itu bahaya. Kita tidak mampu, kita tidak siap. Buku itu jendela bagi dunia. Nelson Mandela bilang bukan satu kata, tapi saya pasti kembalikan Nelson Mandela punya kata. Ya, jadi kesadaran kita harus persiapan, kita punya diri. Kita siap baru kita membentuk orang. Kita merubah, kita membangun kita punya diri, baru membangun daerah. Jangan bermimpi bilang saya membangun daerah, tapi saya tidak siap, itu bahaya. Itu tantangan besar untuk kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Mohon maaf apabila pesan dan kesan sambutan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Mohon maaf, tapi harus kami sampaikan karena kami melihat. Jadi kami sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Akhir kata kami dari Badan Pengurus BIPA, selamat ulang tahun PPMJK yang ke-19, panjang umur selalu, dan persiapkan manusia Yahukimo lebih banyak dan lebih hebat lagi ke depan. Itu yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu kembalikan. Salam. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kesempatan siang hari ini kita kumpul oleh karena teman-teman dari mahasiswa Yahukimo mengadakan hari ulang tahun organisasi yang ke-19. Yang saya hormati, yang terhormat Badan Pengurus MIPA bersama dengan MIPA cabang, baik dari pemohon, Sondano dan Kaidagi. Dan yang terhormat hamba Tuhan yang sudah melayani kami, Pak Aris Sopolin bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkati dalam setiap atensi. Dan yang saya hormati Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat NPB di Sulawesi Utara dan juga semua wilayah. Yang terhormat Badan Pengurus AMBTPI baik dari pusat maupun cabang yang sudah hadir. Dan saya hormati kepada Badan Pengurus PPMY mahasiswa Yahukimo di Sulawesi Utara. Dalam hal ini adik Samik Somon yang sudah memberikan mandat dari ketua, karena ketua ada alasan dengan lain hal.
Dan yang saya hormati panitia hari ulang tahun organisasi yang ke-19, ketua, sekretaris, dan bendahara yang sudah mengarahkan kegiatan ini dan mengundang kami semua. Dan yang saya hormati anggota PPMJ yang sudah memiliki gelar adalah Saudara Ali Swetipo, Sarjana Pendidikan Kristen, Saudara Yakobus Pahabol, Sarjana Pertanian, dan Saudara Julius Swetipo, Sarjana Teknik, dan Saudara Penias Muhi, Sarjana Teknik. Dan juga saya banggakan semua anggota PPMJ, saya cintai dan muliakan. Dalam momen ini saya sudah siap beberapa poin, tapi sudah sampaikan dipangkas oleh pengurus PPMJ dan Ketua Mitra. Dan saya akan hanya bicara secara misteri, karena realita atau nyatanya sudah disampaikan tadi. Hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-19 dari organisasi mahasiswa Yahukimo. Dan kita sudah dengar firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi melalui hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan berbicara masalah kita mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan setelah organisasi ini dibentuk dan melahirkan kader-kader yang baik untuk semua anggota PPMJ yang saat ini ada di lapangan, baik di Yahukimo dan ada beberapa kabupaten kota di Papua, tapi juga ada di provinsi. Kita senang karena mereka yang pegang gereja juga sekarang, karena hasil dari organisasi ini. Dan suara saya tidak dengar baik. Oke. Dan organisasi itu masih ada yang sekarang dipimpin oleh semua anggota yang sudah terima secara sah di organisasi. Dan saya hanya bicara masalah umur panjang hari ini. Jadi kitab Amsal itu ditulis oleh Amsal Salomo, dan ini ditunjukkan kepada orang Israel. Amsal itu berbicara masalah hikmat, tetapi juga masalah misteri ilahi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terputus dari hidupnya Allah. Itulah sebabnya semua yang ada di muka bumi ini hanya adalah relatif. Sementara kelihatan lalu lenyap, tetapi yang mutlak, yang absolut adalah Allah itu sendiri, yang sudah menyatakan melalui anaknya. Karena secara antisipasi janji itu diberikan kepada orang Israel untuk bahwa jangan bermimpi saja untuk besok saya jadi pemimpin dan hanya segera kejar secara sekuler, tapi iman saudara harus ada dalam Kristus, masuk di dalam hidup Kristus. Itu ajaran dan umur. Pendirian saudara tidak boleh melalui orang lain, harus kamu sendiri dalam Kristus. Dunia ini menawarkan hal-hal produk-produk yang rusak, sementara kelihatan lalu lenyap. Hanya Kristus yang menawarkan hidup kekal. Hidup kekal itu harus terima secara pribadi. Tidak mungkin dari agama, tidak mungkin dari filsafat. Itu adalah generasi, itu adalah umur panjang, dan kamu harus berpikir untuk masa kekekalan kamu dalam surga, hidup kekal. Saya hanya mau sampaikan itu. Persoalan Bapu ada di pundak saudara. Kalau diam datang tidak buat apa-apa, tidak bisa. Bang pegang buku sekarang. Makan minum mahasiswa adalah buku. Hanya bang tidur keluar barang borok begitu untuk apa jadinya? Menderita sakit. Itu adalah mahasiswa. Ada saatnya kita FPP di sana. Setiap kata-kata kamu harus mempunyai kuasa. Tidak boleh hanya pejabat biasa. Kamu masuk dalam misteri hidupnya Allah ini. Harus sampaikan ke orang lain. Mempunyai kemampuan untuk. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik yang kami boleh mengadakan hari buat PPMJ yang ke-19. Tuhan tutup sampai hari ini kami bisa ada dan sampai ini masih eksis di Sulawesi Utara. Yang
kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para pendiri PPMB yang telah mendirikan, membuat wadah organisasi untuk kami berkumpul dan belajar bersama. Walaupun mereka tidak bersama, tapi suara kami akan disampaikan suatu saat nanti. Itu ucapan terima kasih kami. Yang berikut kami ucapkan terima kasih kepada pembina penasihat negara organisasi Mas Sodio Kimo. Saya dia sebut satu persatu. Yang berikut ucapan terima kasih kepada Badan Pengurus, dalam hal ini Saudara Samik Somon, Mandataris. Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus MIPA Pusat, dalam hal ini Bu Sobitai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Cabang Pemohon, Sontano, dan Polika lagi yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para undangan, simpatisan yang hadir pada kesempatan ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada wadah-wadah sosial, kerukunan dan pergerakan yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah HUT dan G19. Terima kasih. Akhir kata, salam dari kami, Nuri, Layaklak, Nabo, Kotre, wah.